Oke teman-teman, sekarang kita tahu kalau benda-benda di sekitar kita itu diam dan bergerak karena ada gaya yang bekerja pada mereka. Baik itu gaya gravitasi, gaya normal, atau gaya dorongan dari benda lain, kayak tangan kamu. Tapi gimana sih caranya kita ngejelasin gaya apa aja yang sedang bekerja pada suatu benda? Misalnya pemberat-pemberat ini yang lagi diem di atas meja. Apa aja sih gaya yang lagi bekerja di pemberat ini? Kalau lagi ada pertanyaan soal gaya nih, langkah pertama yang sebaiknya kamu lakuin adalah menggambar diagram benda bebas. Diagram benda bebas adalah gambaran kasar dari garis-garis gaya yang bekerja pada suatu benda. Pertama, gambar benda itu sebagai kotak atau bentuk sederhana yang mirip sama bendanya. Di tengah kotaknya, gambar titik pusatnya. Kemudian dari titik itu, gambar dan beri nama panah-panah yang mewakili masing-masing gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kamu juga harus nentuin arah mana yang bernilai positif dan negatif, baik untuk sumbu Y, arah atas dan bawah, maupun sumbu X untuk kiri kanan. Nah, kali ini kita akan anggap ke atas dan ke kanan itu sebagai positif. Nah, untuk balok yang diem di atas meja, diagram benda bebasnya cukup simpel. Karena cuma ada dua gaya yang bekerja pada balok tersebut. Ada gaya gravitasi yang arahnya ke bawah, dan ada gaya normal dari meja yang arahnya ke atas. Karena besar kedua gaya ini sama dan arahnya berlawanan, mereka saling menghilangkan efek satu sama lain. Akhirnya resultan gayanya 0 dan balok itu nggak bergerak deh, diam. Nah, sekarang gimana diagram benda bebasnya kalau kita gantung balok itu dari langit-langit pakai tali? Resultan gayanya tetap 0 ya, karena baloknya tetap nggak gerak dan tetap ada tarikan dari gaya gravitasi, sama kayak sebelumnya. Bedanya, gaya yang melawan gaya gravitasi itu datangnya bukan dari gaya normal, tapi dari gaya tegangan pada talinya. Terus, misalkan tali itu kita putus dan baloknya jatuh menuju lantai. Diagram benda bebasnya berubah lagi. Sekarang resultan gayanya nggak 0 lagi karena baloknya meluncur ke arah bawah. Tarikan dari gaya gravitasi masih sama kayak sebelumnya. Cuman sekarang gaya yang melawan gaya gravitasi itu nggak imbang. Kalau di bumi ada gaya gesek udara yang memperlambat gerak benda yang jatuh. Sehingga resultan gaya pada balok yang jatuh ini sama dengan gaya gravitasi ditambah dengan gaya gesek udara. Misalkan massa balok 1 kg dan gaya gesek udaranya 1 Newton. Resultan gaya pada balok yang jatuh jadi 1 Newton ditambah negatif 9,81 Newton. Jadi minus 8,81 Newton. Menggunakan hukum Newton yang kedua, kita bisa tahu kalau baloknya gerak dengan percepatan 8,81 meter per sekon kuadrat ke arah bawah. Lalu gimana kalau baloknya didorong sama kita? Seperti contoh sebelumnya, pas baloknya diletakin di atas meja, ada gaya gravitasi yang menarik balok ke bawah dan gaya normal dari meja yang melawan gaya gravitasi. Gaya-gaya itu saling meniadakan sehingga tidak terjadi percepatan di arah sumbu Y. Baloknya nggak naik atau turun. Nah, misalkan kita dorong balok itu ke arah kanan dengan gaya 5 Newton, kita bisa tambahin panah ke arah kanan dengan besar 5 Newton. Terus, karena permukaan di bawah balok nggak licin sempurna, ada gaya gesek yang timbul melawan dorongan kita. Misalkan sebesar 3 Newton ke arah yang berlawanan atau arah kiri. Kita bisa gambarin panahnya pada diagram benda bebas juga. Dan hasilnya kita bisa lihat kalau resultan gaya di sumbu X adalah 2 Newton ke arah kanan. Lagi-lagi menggunakan hukum Newton yang kedua, kita bisa tahu kalau baloknya gerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat ke arah kanan.